Di dunia yang terdiri atas 9 ras, manusia dikenal sebagai yang terlemah. Mereka hidup di bawah bayang-bayang ras lain yang jauh lebih kuat, hanya mampu bertahan berkat kecerdikan dan tekad. Di antara mereka, hiduplah seorang pemuda manusia yang memiliki skill gacha tak terbatas, kemampuan langka yang seharusnya menjadi berkah. Namun sayang, setiap kali ia menggunakannya, yang keluar hanyalah benda-benda tak berguna. Karena itu, teman-teman satu partinya mulai menganggapnya sebagai beban. Hingga akhirnya di dalam sebuah dungeon berbahaya, mereka mengkhianatinya dan mencoba menghabisinya. Namun tepat di ambang kematian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Skill gacha miliknya tiba-tiba aktif dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya menyilaukan menyelimuti tempat itu, dan dari dalamnya muncul seorang gadis misterius, cantik Mbak Dewi, dengan aura yang luar biasa kuat. Levelnya 9999 alias Unlimited. Sejak saat itu nasib sang manusia terlemah pun seketika berubah. Suatu pagi yang cerah, Light meninggalkan rumah kecilnya di pinggiran desa dengan membawa harapan besar di dadanya, menjadi seorang petualang. Ia berjalan menyusuri jalan berdebu menuju kota, tempat kuil petualang berdiri megah, simbol kebebasan dan impian bagi banyak orang. Setibanya di sana, Light disambut oleh hiruk-pikuk para petualang yang berlalu lalang. Di balik meja resepsionis, seorang wanita muda tersenyum ramah padanya. Ia membantu Light melewati proses pendaftaran, menjelaskan langkah-langkah dengan sabar. Namun saat tiba pada tahap penentuan bakat, wanita itu berhenti sejenak dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Jadi, kemampuanmu apa?" tanyanya lembut. Dengan semangat yang membara, Light menjawab, "Roda gacha." Wanita itu sempat terdiam, seolah memastikan apakah ia tidak salah dengar. Namun ekspresi serius Light menghapus keraguannya. "Aku bisa memanggil roda itu dan memutarnya kapan saja. Dari sana, aku akan mendapatkan item secara acak," jelas Light, matanya berbinar penuh percaya diri. Dengan sedikit canggung, ia mengangkat tangan dan memanggil kemampuan itu. Seketika, roda berputar di udara, bercahaya, berisik, dan tampak menjanjikan. Namun ketika berhenti, hasilnya sebuah garpu bengkok jatuh ke atas meja. Light terdiam sejenak. "Mungkin hanya kebetulan," katanya, mencoba tersenyum. Ia menekan tombol lagi. Roda kembali berputar, dan kali ini, yang muncul hanyalah sebutir apel serta sepotong roti busuk. Resepsionis itu menatap hasilnya dengan ekspresi sulit dijelaskan antara iba dan bingung. Akhirnya, ia tersenyum sopan. "Sepertinya, kemampuanmu agak unik ya. Tapi dengan skill seperti itu, kau mungkin tidak akan bisa naik dari peringkat F." Light hanya tertawa kecil untuk menutupi rasa malunya. "Kalau begitu, apa masih ada pekerjaan untuk petualang peringkat F seperti aku?" Wanita itu mengangguk dan menunjuk papan pengumuman besar di dinding yang dipenuhi lembaran misi. "Semua tugas dipasang di sana. Kau bisa memilih sesukamu." Namun, Light hanya menatap papan itu dengan kebingungan. Huruf-huruf di sana tampak asing, karena ia tak pernah bersekolah. Resepsionis itu, yang tampaknya menyadari kesulitannya, segera mengambil daftar misi di bawah meja. "Kalau begitu, aku bacakan saja. Saat ini, pekerjaan yang cocok untukmu antara lain mengumpulkan kayu bakar, mengangkut tanah, atau membantu menata taman. Tapi, bayarannya kecil sekali, hampir di bawah upah minimum." Alih-alih kecewa, Light justru tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, aku akan melakukannya dengan senang hati." Wanita itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Mungkin, di balik kemampuannya yang dianggap tak berguna, ada sesuatu yang belum terlihat. Hari itu Light bekerja sekuat tenaga. Tubuh kecilnya dipaksa menanggung beban pekerjaan kasar, yang bahkan orang dewasa pun enggan melakukannya. Saat malam tiba, tangannya penuh luka, tapi setidaknya ia berhasil memperoleh cukup uang untuk membayar penginapan murah di pinggir kota. Namun nasib belum selesai mempermainkannya. Dalam perjalanan menuju penginapan, segerombolan biasmen lewat di jalan sempit. Mereka menatap Light seolah melihat sampah di pinggir jalan, lalu salah satu dari mereka menubruknya dengan sengaja. Uang hasil jerih payah seharian jatuh berserakan, dan sebelum sempat dipungut, para biasmen itu sudah mengambil semuanya sambil tertawa puas. Light berlutut di jalan, tangannya gemetar. "Tolong, itu semua yang kumiliki, aku butuh uang itu untuk tidur malam ini," pintanya lirih. Tapi tidak ada yang peduli. Para biasmen hanya meludah di tanah,
lalu pergi sambil mengumpat tentang manusia rendahan. Orang-orang yang lewat pun berpura-pura tidak melihat. Dalam dunia ini, manusia menempati posisi terbawah dari 9 ras, dan tidak ada satupun yang mau membela mereka. Light hanya bisa terduduk di tanah, menatap kosong. Orang-orang memanggilnya sampah, makhluk tak berguna, dan berjalan pergi tanpa menoleh. Namun di tengah keputusasaan itu, seseorang datang menghampirinya. Sebuah tangan lembut terulur di hadapannya. Light mengangkat wajah dan melihat seorang wanita berambut perak dengan telinga panjang khas ras elf. Ia ragu-ragu, mengira wanita itu akan mempermainkannya seperti yang lain. Tapi tatapan mata elf itu berbeda, jujur, hangat, dan tulus. "Tak apa, kau aman bersamaku," kata sang elf pelan. Light masih ingin menolak, namun elf itu tiba-tiba berlutut di tanah berlumpur dan memeluknya tanpa ragu. Kejutan membuat Light membeku. Belum pernah ada makhluk non-manusia yang memperlakukannya seperti itu. Nama wanita itu adalah Sasha, dan ia memperkenalkan Light pada kelompoknya, Conchord of Tribes, sebuah parti unik yang terdiri dari berbagai ras dengan misi menyatukan dunia dan menghapus diskriminasi. Pemimpinnya, Garou, adalah seorang beasman bertubuh besar yang berwibawa. Sasha menjelaskan bahwa mereka sudah memiliki anggota dari hampir semua ras, dan yang mereka butuhkan sekarang hanyalah seorang manusia untuk melengkapi formasi 9 ras. Karena itulah mereka mengajak Light bergabung. Bagi Light, itu terdengar seperti mimpi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, seseorang mengulurkan tangan tanpa menghina. Maka tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran itu. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Light mengikuti Conchord dalam setiap misi, meski perannya tidak lebih dari sekadar pembawa barang. Ia tidak punya kekuatan, tak pandai bertarung, dan kemampuan roda gacanya pun dianggap lelucon. Bahkan begitu mereka memasuki Dungeon untuk pertama kalinya, Light hampir mati di mangsa ular raksasa. Beruntung Sasha dan Drago berhasil menyelamatkannya. "Light, kau harus lebih berhati-hati. Ini Dungeon berbahaya. Jangan pernah jauh dari tim," kata Sasha lembut saat merawat luka di lengannya. Light mengangguk malu, dan ketika anggota lain datang menggoda Sasha karena terlalu perhatian padanya, semua tertawa. Dalam hatinya, Light bersyukur. Ia pikir, mungkin inilah arti teman. Namun semua itu hanya topeng. Ketika mereka tiba di jalur sempit Dungeon, Garou berkata, "Kita berhenti di sini." Light mengira mereka akan beristirahat, jadi ia menurunkan tasnya dan menyiapkan air panas untuk teh. Tapi sebelum sempat menuangkannya, Drago menatapnya dingin. "Tidak perlu, kami tidak berhenti untuk beristirahat. Kami berhenti untuk menyingkirkanmu," katanya datar. "Apa maksudmu?" Garou tertawa kecil. "Kau benar-benar polos. Semua keramahan itu, semua hanya sandiwara. Kami benci manusia. Kami hanya menahan diri karena para petinggi Conchord ingin menguji kemampuanmu. Tapi skillku tidak berguna." "Itu justru alasan mereka tertarik," kata Sasha, kini dengan ekspresi dingin yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. "Skillmu mirip dengan milik seorang maestro. Mereka ingin tahu apakah roda gacha milikmu bisa berevolusi. Tapi karena hasilnya hanya sampah, kau tak berguna lagi." Light membeku, hatinya pun runtuh. Tawa, percakapan, kepedulian, semuanya bohong. Garou menghunus cakar besarnya. Sudah cukup basa-basi. Cakar itu mencakar wajah Light, meninggalkan luka dalam yang membuatnya terjerembab. Ia mencoba berlari, tapi Sasha menembakkan panah ke pahanya. Ia jatuh, berteriak kesakitan, sementara yang lain menertawakannya. "Jangan berlebihan," kata Drago. "Kita harus membuatnya tampak seperti mati diserang monster." Light merangkak, menolak menyerah. Tubuhnya gemetar, darah menetes di lantai batu. Dalam keputusasaan ia terus merangkak, hingga tiba-tiba kakinya menekan sesuatu. Cahaya sihir menyala, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, jebakan teleportasi aktif. Dalam sekejap tubuh Light lenyap. Ia terjatuh di lantai keras di tempat lain, yaitu lantai paling dasar dari Dungeon ini. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh luka. Ia tahu jika dirinya hanya menunda kematian, tidak akan ada yang menolong. Dan bahkan jika ia hidup, untuk apa? Semua orang yang ia percaya telah mengkhianatinya. "Kenapa? Kenapa harus aku?" Namun dunia tak menjawab. Yang ada hanyalah suara berat langkah kaki di belakangnya. Saat menoleh, Light menahan napas. Seekor rob chimera yang merupakan monster level 1000 menatapnya dengan mata seperti bara neraka.
Light pun panik, ia tahu tak ada jalan keluar. Dalam ketakutan total, ia memanggil kemampuan gachanya, satu-satunya hal yang ia punya. Roda itu muncul, berputar liar. Ia menekan tombol berulang kali, berharap keajaiban. Dan keajaiban itu akhirnya datang. Cahaya menyilaukan muncul, dan dari pusaran itu, seorang gadis berbusana Maid turun perlahan. Dalam sekejap, ia mengangkat tangannya, dan rob Chimera itu pun hancur menjadi debu. Melihat itu Light seketika membeku. Gadis itu berlutut di depannya, menatap dengan lembut. "Tuan, apakah Anda terluka?" Katanya pelan sambil menyentuh pipinya. Luka Light menutup, rasa sakitnya hilang begitu saja. "Siapa kamu?" "Nama saya Mai," jawabnya. "Saya adalah The Eversaking Maid, dan mulai hari ini, saya akan melayani Tuan Light seumur hidup saya." Light terdiam, ia tak mengerti. Kemampuan gachanya yang selama ini hanya menghasilkan sampah, memanggil seseorang seperti ini? Mai menatapnya serius. "Izinkan saya menilai kemampuan Anda." Begitu ia melakukannya, ekspresinya seketika berubah. "Tuan, kemampuan Anda luar biasa. Skill ini memiliki lapisan proteksi yang kompleks dan dapat digunakan tanpa batas. Hasil summon tergantung pada kepadatan mana di sekitarnya. Di permukaan, mana tipis tapi di sini, di kedalaman Dungeon, mana begitu pekat sehingga peluang summon tingkat tinggi meningkat ribuan kali lipat." Lai tertegun. Semua yang dianggapnya tak berguna ternyata hanya belum digunakan di tempat yang tepat. Ia menunduk, menggenggam tanah dingin itu. "Aku tidak sengaja ke sini. Mereka menjebakku. Mereka ingin aku mati." Seketika air matanya jatuh. Ia menatap kosong, mengingat tawa para pengkhianat itu. "Aku tidak akan memaafkan mereka." "Tidak akan." Mai menatapnya dengan lembut, lalu memeluknya. "Jika Tuan ingin membalas dendam dengan tangan sendiri, maka saya akan menjadikan Tuan cukup kuat untuk melakukannya." Dalam diam, Light mengepalkan tangan. Di tempat terdalam Dungeon, di antara sisa darah dan debu, sumpah baru lahir, sumpah seorang anak manusia yang dibuang oleh dunia, namun akan kembali untuk menghancurkan semua yang mengkhianatinya. Kemudian, Light kembali menggunakan kemampuan gacha tak terbatasnya, memanggil lebih banyak pelayan kelas atas, agar ia bisa membangun sebuah kerajaan yang akan menjadi markas besar untuk balas dendam besarnya. Kemudian kita melompat 3 tahun ke depan, dan tepat di tengah Dungeon Abyss, Light telah menggunakan kemampuan gachanya untuk membangun sebuah negara utuh, dan mensummon ribuan pasukan pelayan kuat, yang begitu terobsesi kepadanya. Saat ia berjalan di lorong, Mai tampak kesal karena semua Maid peri terus-menerus mencoba menarik perhatian Light. Tapi Light tidak melihatnya sebagai masalah, karena itu hanya sebuah tanda pengabdian mereka kepadanya. Kemudian Light pergi ke kota untuk menyapa rakyatnya. Terlihat semua orang di sana benar-benar mencintai dan menghormatinya sebagai pemimpin mereka. Salah seorang pedagang bahkan tidak sungkan untuk mengadu bahwa stok cemilan telah menipis, dan Light berjanji akan mencari cara mendapatkannya lagi. Mai pikir mungkin permasalahannya ada di rantai pasokan, karena populasi kota sekarang jauh lebih ramai daripada 3 tahun lalu. Jadi ia harus menyesuaikan agar memenuhi permintaan yang meningkat. Sementara itu Light bertanya pada Mai, apakah ia tahu apa yang sedang dilakukan para pelayan super elit yang ia panggil. Mai menjawab bahwa mereka sedang menjalankan tugasnya masing-masing. Aoyuki sibuk menjelajahi area sekitar Abyss untuk membuat peta, dan Ellie sibuk meneliti sihir baru untuk membantu Light mencapai tujuannya. Ia bersyukur semua orang bekerja keras membantunya, tetapi Mai tidak menyebutkan apa-apa tentang satu anggota lagi yaitu Nazuna. Light pun seketika bertanya apa kabarnya belakangan ini. Mai menjelaskan bahwa Nazuna hanya berpatroli di dalam kastil untuk sekarang, tapi itu bukan karena mereka butuh keamanan tambahan. Itu karena dia terlalu bodoh untuk membantu hal yang tidak melibatkan bertarung. Sementara itu di dalam kastil, kita melihat Nazuna berjalan riang melewati koridor tanpa beban, selama ia tidak membuat masalah. Mereka biasanya membiarkannya melakukan apa yang ia mau. Sementara Light, kini tiba waktu latihan hariannya. Jadi, ia pergi bertemu salah satu summon elitnya yang bernama Jack. Meskipun ia memiliki banyak bawahan kuat yang melindunginya, ia tetap ingin cukup kuat untuk bertarung sendiri. Jadi ia sering pergi berlatih sparring dengan Jack. Setelah 3 tahun rutinitas ini, ia mampu beradu pukulan dengan Jack. Di dalam kastil,
Nazuna masih berjalan tanpa tujuan sampai ia bertemu beberapa Maid yang sedang beres-beres. Ia bilang pada mereka bahwa ia sedang melakukan misi patroli super penting sekarang. Dan para Maid memujinya bahwa ia bekerja sangat baik. Tetapi mereka sebenarnya hanya berusaha memujinya, agar Nazuna mau melakukan sesuatu untuk mereka, dan itu berhasil. Sekarang suasana hatinya baik, mereka meminta Nazuna untuk mematroli suatu tempat khusus untuk mereka, dan Nazuna setuju tanpa berpikir panjang. Beberapa menit kemudian, Nazuna mengetuk pintu kamar Light, tetapi mengejutkannya, yang menjawab adalah Mai. Ia bertanya apa yang Nazuna lakukan di sana, dan Nazuna dengan bangga menyatakan bahwa ia sedang berpatroli. Tapi sekarang ia berpikir, ia bertanya-tanya apa yang Mai lakukan di kamar Light, karena seharusnya Light sedang berlatih dengan Jack sekarang. Mai berusaha menyusun alasan dan mengatakan, jika ia sedang membersihkan kamar Light sementara ia pergi. Tapi saat ia berusaha menjelaskan, Nazuna berhasil menyelinap masuk. Dan jelas terlihat bahwa Mai tidak banyak membersihkan di sini. Bahkan jika Nazuna harus menebak, ia akan mengatakan bahwa Mai baru saja berguling di ranjang Light sembari mengendus-ngendus bantalnya sampai tadi. Mai panik dan mengatakan, jika itu hanya bagian dari teknik merapikan tempat tidur khususnya. Tapi untungnya, karena kebodohannya Nazuna terlihat tidak mempertanyakan jawaban itu dan malah menerimanya mentah-mentah. Jadi ia mulai memuji Mai karena melakukan pekerjaan yang bagus. Berbicara soal pekerjaan, ia akhirnya ingat bahwa para Maid Peri meminta agar Nazuna menyampaikan pesan kepada Mai, yang intinya berkata jika mereka lelah karena Mai selalu menjaga kamar Light untuk dirinya sendiri, karena mereka juga ingin mengendus. Maaf, maksudnya membersihkan barang-barangnya juga. Nazuna tidak begitu mengerti apa permasalahannya, tetapi Mai menerima pesan itu dengan jelas. Jadi ia memberi Nazuna sedikit imbalan untuk jasanya dan mengirimnya pergi. Setelah menyampaikan pesan, Nazuna pergi ke toko kue untuk membeli camilan dengan uang yang Mai berikan. Setelah itu, ia kebetulan bertemu Aoyuki di salah satu teras. Nazuna terkejut melihatnya di sini, karena ia kira Aoyuki sedang dalam misi penjelajahan. Tetapi si Aoyuki hanya terus mengeong, jadi Nazuna tidak mengerti apa yang ia katakan. Light biasanya mampu menafsirkan maksud suara-suara itu. Tapi tebakan terbaik Nazuna adalah, Aoyuki ingin Nazuna menghancurkan seluruh hutan di jurang abis. Nazuna pun pastinya akan melakukannya juga jika tak ada yang meluruskannya. Kesal dengan kebodohan Nazuna, Aoyuki pun terpaksa keluar dari karakternya dan berbicara normal, untuk memberikan Nazuna bagian peta yang sudah ia selesaikan. Nazuna tertawa dan berkata jika Aoyuki seharusnya bilang dari awal, lalu ia membawa petanya dan melanjutkan patroli. Tujuan selanjutnya adalah ruang tahta. Setelah memastikan tidak ada orang, ia mulai mengendus tahta Light karena ia belum sempat melihat tuannya itu. Namun saat ia melakukannya, tiba-tiba ia mendengar bunyi retakan keras. Dan dengan ngeri, ia menyadari telah mematahkan sayap salah satu hiasan tahta. Ia akan mendapat masalah besar jika ada yang tahu. Dengan panik ia pun memperbaikinya secukupnya, supaya akan patah lagi saat orang lain menyentuhnya, sehingga bukan dia yang tertuduh. Setelah itu ia pun bergegas pergi. Di luar, Light dan Jack akhirnya selesai latihan. Mereka mengakhiri sesi dan menuju pemandian untuk bersantai. Jack bilang jika Light semakin mahir mengontrol tubuhnya, dan tak banyak orang di bawah sana yang cukup kuat untuk mengimbanginya lagi. Hal yang sama mungkin berlaku untuk orang di permukaan, tetapi ia mengingatkan Light agar tak terlalu sombong, karena mereka tidak tahu apa yang menunggu di permukaan. Light berkata jika dirinya paham, dan berjanji tidak akan membuat kekuatannya menguasai dirinya, sehingga tidak akan ada kesalahan ketika saatnya balas dendam tiba. Sementara itu, Mai memanggil 4 Maid Peri yang mengirim pesan kepada Nazuna ke ruangannya, dan ia tampak tidak senang. Ia bertanya apakah mereka tahu mengapa ia memanggil mereka hari ini, dan mereka berpura-pura tidak tahu. Tapi kemudian Mai membacakan surat mereka kata demi kata, dan ia sudah meminta Nazuna mengaku bahwa merekalah yang menulis surat itu. Jadi mereka tidak bisa mengelak lagi. Mereka mundur dan mulai meminta maaf atas apa yang mereka tulis, tapi mereka mencoba meringankan. Jadi, mereka ingin meringankan bebannya dengan mengambil alih pembersihan kamar Light, dan mungkin mengendus 1-2 bantal saat melakukannya. Tapi itu bukan inti masalahnya. Mai juga kecewa, karena mereka menyuruh Nazuna melakukan pekerjaan kotor mereka, padahal mungkin mereka bisa melakukannya sendiri jika punya keberanian. Ia mengatakan permintaan mereka ditolak, dan sampai pemberitahuan lebih lanjut, mereka akan dihukum untuk membersihkan seluruh koridor yang menuju ruang tahta. Dan mereka tidak diizinkan menggunakan sihir untuk mempercepat proses itu. Para Mai tak percaya Mai memberi tugas mustahil seperti itu,
karena akan memakan waktu lama membersihkan koridor raksasa itu dengan tangan, tapi Mai tidak berpikir itu akan sulit. Jika ada, ia bilang ia sedang menolong mereka karena level 500 seperti mereka perlu bekerja keras jika ingin levelnya meningkat. Selain itu, Mai memberitahu bahwa ia akan pergi ke permukaan sebentar untuk misi balas dendam Light. Kemudian keempat Maid itu pun berkumpul di kamar mereka, dan sangat kesal karena Mai menghukum mereka atas sebuah kesalahan sederhana. Mereka tidak merasa adil bahwa hanya Mai yang mendapatkan kenikmatan mencium aroma Light. Tapi Mai adalah yang terkuat, jadi mereka tidak bisa melawannya. Prai menyarankan mereka mencari bahan untuk membuat racun, tapi Hefuma sudah memeriksa dan Mai kebal terhadap semua bentuk racun, sehingga itu tidak akan berhasil. Mereka pasrah dan mulai kesal sendiri, betapa mereka ingin sekali membersihkan kamar Light dan mengendus ranjangnya. Hefumi melangkah lebih jauh dan bilang, ia ingin menggunakan salah satu garpu bekas Light, tapi mendengar ucapan itu terdengar aneh. Jadi yang lain memanggilnya cabul, dan bilang ia terlalu jauh. Hefumi membela diri dan bilang, semua orang mungkin akan melakukan hal yang sama jika diberi kesempatan, dan mereka tak bisa menyangkalnya. Jadi mereka semua sama buruknya dengan Hefumi. Sekarang setelah memikirkannya, Mai pun tak jauh lebih baik karena ia tadi berada di ranjang Light. Dan fakta bahwa dia adalah yang pertama Light panggil, berarti entah berapa lama mereka berdua sendirian di Dungeon bersama. Pada waktu itu level Light begitu rendah, sehingga ia tak mungkin membela diri dari monster. Jadi kemungkinan besar ia menempel pada Mai sepanjang waktu. Mereka semua menjadi gila, karena cemburu memikirkan bahwa mungkin Mai pernah berbuat tidak senonoh dengan Light. Hefumi mendapat gagasan cerah untuk mengubah energi cemburu mereka menjadi kutukan. Jadi mereka duduk di meja, dan mulai mengucap mantra berulang-ulang agar Mai mati. Sayangnya bagi mereka, Mai berdiri di luar pintu sepanjang waktu itu, dan mendengar setiap kata yang mereka ucapkan tentangnya. Jadi ia bertanya apakah mereka punya sesuatu untuk dibela. Keempatnya menunduk di meja dan mulai mengatakan bahwa mereka tidak benar-benar ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Mai. Tetapi Mai jelas mendengar mereka berdoa agar ia mati, jadi ia bertanya maksudnya apa. Keempat cegil itu akhirnya mengakui bahwa mereka hanya cemburu karena Mai dipanggil duluan dan mendapat banyak waktu sendirian dengan Light, tetapi Mai mengatakan tak ada yang tidak senonoh terjadi antara dia dan juga Light. Butuh sekitar 3 bulan sebelum Light memanggil Aoyuki. Dan dalam waktu itu, Mai sibuk mengajarinya seni bela diri dan sejarah dunia, jadi tidak ada kebejatan yang terjadi. Para cegil itu pun lega mendengarnya, tapi kemudian Mai melanjutkan dan mengatakan bahwa ia sebenarnya datang untuk meminta maaf karena memberi hukuman berat sebelumnya. Namun setelah apa yang baru saja mereka lakukan, ia berpikir mungkin harus memberikan hukuman lebih keras lagi. Ia mengatakan bahwa sekarang mereka harus membersihkan seluruh ruang tahta selain koridor. Mereka lalu berlutut di kaki Mai dan memohon agar mempertimbangkan ulang, karena tak mungkin mereka bisa membersihkan semuanya. Tapi Mai mengatakan mereka seharusnya tidak memikirkan itu sebelum memutuskan mendoakan kejatuhannya. Mereka dipaksa untuk segera bekerja. Waktu terus berjalan, mereka mungkin harus bekerja sampai malam untuk menyelesaikannya. Namun saat Hefumi sedang membersihkan debu di singgasana, sayap aksesoris yang sebelumnya dirusak oleh Nazuna tiba-tiba terjatuh, dan mereka semua terdiam saat menyadari betapa masalah besar yang mereka hadapi. Keesokan paginya Light keluar dan bertemu Aoyuki, Nazuna, dan Ellie di gerbang depan. Nazuna sangat bersemangat melihat Light, karena ia tidak sempat berbicara dengannya kemarin. Light ingin langsung ke inti masalah, tapi tiba-tiba seekor Hellhound muncul. Dan meskipun Light cukup kuat sehingga itu bukan ancaman nyata, ia masih gemetar sedikit karena teringat hari ia hampir mati. Para pelayan elit Light seketika memancarkan amarah badas, sebab seekor anjing berani-beraninya mengganggu ketentraman tuan mereka. Jadi mereka mulai membahas rencana untuk memusnahkan semua jenisnya, baik yang ada di dalam abis ataupun di permukaan. Anjing itu bahkan belum berbuat apa-apa, tetapi dapat merasakan satu gerakan salah yang akan menimbulkan kehancurannya. Jadi, ia berbaring dan mulai merengek meminta ampun pada ketiga elit Fortnite tersebut. Light bilang tak perlu marah begitu karena ia baik-baik saja. Ia bahkan mengelus anjing itu untuk menunjukkan bahwa ia tidak terganggu. Ia meminta maaf kepadanya karena membuatnya ketakutan. Dan jika ia tidak turun tangan, mereka mungkin benar-benar akan memusnahkan seluruh spesies itu. Mereka bertanya pada Light apakah ada alasan ia memanggil mereka untuk bertemu di sini. Light lalu berbalik dan berkata pada mereka bahwa saatnya naik ke permukaan karena hari ini rencana balas dendam akan dimulai.